Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa langkah strategis agar agenda energi nasional tidak hanya kuat secara kebijakan, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman yang sesaat lagi akan bergabung bersama kami di Studio 1 Metro TV. Dan sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M. Khalid Zairadi. Selamat malam Pak Khalid, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Eva. Baik, terima kasih Pak Khalid sudah bergabung bersama kami. Sambil menunggu Pak Laude yang tiba di Studio 1 Metro TV, kita ingin bahas dulu dari perspektif pandangan Pak Khalid terkait dengan penilaian terhadap arah kebijakan energi selama 1 tahun ini bagaimana, utamanya dalam menjaga stabilitas harga BBM tanpa kenaikan signifikan. Ya, saya kira sejak diluncurkan pada tahun 2017 sampai sekarang ada upaya untuk meningkatkan program BBM satu harga. Ini bagian dari keadilan akses masyarakat terhadap energi. Jadi tidak ada satupun rakyat kita yang tertinggal dan mendapatkan harga yang diskriminatif. Jadi sekarang harga yang di Jawa itu sama dengan yang di pucuk-pucuk sana, termasuk di Papua, yang itu dulu belum terjadi. Jadi era sekarang meneruskan capaian yang sudah terjadi sejak 5 tahun silam itu dan masih bisa dijaga sampai sekarang. Itu jadi salah satu faktor ketahanan energi itu adalah affordability, keterjangkauan harga. Dan harga so far masih oke dengan purchasing power rakyat Indonesia di kisaran ya mungkin harga BBM di kisaran 10.000, 12.000 itu masih affordable. Dan so far energi kita dengan harga yang terjangkau itu tidak akan menyumbang inflasi. Oke, soal BBM satu harga yang diapresiasi. Oke, kita akan bahas lagi nanti Pak Khalid usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman dan juga Pak Khalid yang masih bergabung. Pak Laude, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Bapak? Baik, baik Pak. Selamat malam juga. Pak Laude, tadi kita sudah sempat bahas bersama dengan Pak Khalid soal BBM satu harga. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo adalah komitmen Kementerian SDM untuk memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya dengan target peningkatan produksi migas domestik. Bagaimana perkembangannya dalam 1 tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin mengingatkan satu hal yang selalu diulang-ulang oleh Bapak Menteri SDM. Kenapa ini saya ingin ingatkan? Karena ini hal yang cukup penting. Jadi Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa kita Indonesia ini menganut prinsip demokrasi kerakyatan. Oleh karena itu dalam konteks Kementerian SDM, demokrasi kerakyatan itu adalah pasal 33. Nah inilah makanya saya ingatkan kembali karena konteks ini menjadi penting. Baik di dalam 1 tahun ini, kalau kita melihat, pertama saya akan menjelaskan mengenai akses energi. Yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana produksi minyak kita. Dari sisi konteks akses energi, yang pertama kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya kita sedang bergeser mau menuju net zero emission. Artinya kita menuju ke sana itu pada fase saat ini kita sedang meningkatnya pemanfaatan gas bumi. Meningkatnya pemanfaatan gas bumi ini kemudian membutuhkan apa? Kita punya gas bumi yang resourcesnya cukup besar, tetapi bagaimana agar ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk industri, maka kita perlu membangun infrastruktur. Kalau kita perhatikan, infrastruktur salah satu yang penting itu adalah infrastruktur transmisi gas bumi. Saat ini sedang kita tuntaskan pembangunan pipa transmisi ini dari ujung Jawa Timur sampai dengan ujung Pulau Sumatera di Aceh. Jadi ada 2 pipa besar yang sedang kita tuntaskan. Kalau yang di Jawa adalah mungkin kita sering mendengar pipa Cisem. Pipa Cisem ini saat ini sedang dituntaskan dan insya Allah selesai di pertengahan 2026 nanti adalah dari Batang sampai Kandang Haur Timur sepanjang 245 km. Ini penting karena
produksi gas kita sedang tinggi di wilayah Jawa bagian timur, Jambaran Tiung Biru dan lain-lain. Tapi sementara itu di Jawa bagian barat ini kekurangan gas. Agar bisa kita penuhi demand gas ini, maka kita harus bangun infrastruktur ini. Pemerintah membangun dan insya Allah nanti akan selesai 2026. Itu di Pulau Jawa. Bagaimana di Pulau Sumatera? Di Pulau Sumatera tahun ini juga Pak Menteri mencanangkan segera dibangun pipa sepanjang 541 km. Itu dari Sumatera Utara sampai Riau. Kalau pipa ini sudah tersambung, maka pipa dari Aceh sampai dengan Sumatera Selatan dan sudah menyeberang juga ke Pulau Jawa. Jadi satu pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu tergabung oleh satu interkoneksi pipa. Inilah nanti yang akan memanfaatkan gas-gas lapangan. Salah satunya juga kalau untuk yang di Sumatera itu gas dari WK Andaman. WK Andaman ini produksinya cukup besar. Nanti di awal 2029 akan produksi yang agak besar. Itu bisa dialirkan ke pipa yang kita bangun tadi, Dusem, Dumai Mangke. Dan ini nanti bisa dikirim ke utara, ke Aceh, maupun akan mengalir ke selatan. Bisa langsung juga mengalir ke Jawa bagian barat. Jadi ini salah satu infrastruktur untuk pipa transmisi. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Indonesia bagian timur gasnya dipenuhi dengan pemenuhan small scale LNG. Jadi nanti kan di Indonesia Tengah Timur ini banyak pulau-pulau nih. Nah pulau-pulau ini nanti kalau ada pembangkit-pembangkit itu tidak bisa langsung disuplai dengan kargo yang besar. Oleh karena itu kita implementasikan small scale LNG, nanti dikirim ke pulau-pulau dengan LNG skala kecil untuk pembangkit-pembangkit dan juga bisa untuk masyarakat memanfaatkan gas ini. Itu baru dari sisi gas, sebenarnya panjang. Tapi saya nyebrang dulu ke minyak bumi ya. Nah, kemudian dari sisi minyak bumi, dalam beberapa bulan ini produksi harian itu sudah, kalau target tahun 2025 kan 605.000 barrel per day. Nah produksinya sudah di atas itu. Melebihi target artinya ya. Jadi kita meyakini target tahun 2025 ini bisa tercapai, bahkan bisa melebihi. Nah apa rahasia di balik itu? Apa tuh Pak rahasianya? Yang pertama Pak Menteri itu mengamanahkan agar seluruh sumur existing yang sudah beroperasi itu menerapkan teknologi. Artinya bagaimana sumur-sumur yang sudah beroperasi ini ada teknologi tambahan, misalnya enhanced oil recovery. Jadi produksi yang mungkin cuma 10 di enhance lagi, meningkat lagi, ada tambahan lagi. Kemudian juga ada peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Nah ini juga mengoptimalkan ada 3, sumur idle, sumur masyarakat, dan sumur tua, nambah lagi produksinya. Dan yang paling penting satu lagi di bagian ini adalah eksplorasi masif. Eksplorasi masif ini sekarang sudah dilelangkan dalam beberapa tahap 75 WK. Kemarin juga baru kan kita umumkan tambahan 9 WK yang dilelangkan. Dan ini kita harapkan segera ada yang memiliki. Kenapa? Karena eksplorasi ini baru berbuah dalam beberapa tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun. Ini penting karena laju produksi yang sudah kita tingkatkan ini harus ada cadangannya di kemudian hari untuk menjaga stabilitas produksi ini. Sementara itu dulu. Baik. Jadi target peningkatan produksi migas domestik terpenuhi sesuai target. Kemudian infrastruktur tadi untuk gas, menjaga ketersediaan dan juga keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Yang menjadi sorotan lainnya, Pak Laude, soal subsidi BBM dan LPG menjadi sorotan publik juga, terutama dengan rencana penerapan skema berbasis data tunggal BPS pada tahun 2026 agar lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana strategi Kementerian SDM agar penyalurannya semakin tepat sasaran sesuai dengan sistem digitalisasi? Betul. Baik, jadi ada 2 produk Perpres yang sedang direvisi oleh Kementerian SDM. Satu revisi Perpres terkait dengan BBM, satu revisi Perpres terkait dengan LPG. Menggarisbawahi pertama adalah penerapan digitalisasi. Jadi di dalam proses baik itu BBM maupun LPG dilakukan proses digitalisasi. Sebagai contoh begini,
selama 1 tahun kemarin, Kementerian SDM berupaya membangun proses digitalisasi ini tentunya dengan badan usaha. Dan pada hari ini kalau kita beli LPG itu, kita sudah ditanyain NIK dari KTP. Iya. Ini artinya proses digitalisasi ini sudah berjalan. Tapi ini baru tahap yang sangat awal. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Ya. Jadi kami sekarang sedang menganalisis pembagian LPG 3 kg ini biar tepat sasaran, bagaimana klasifikasi masyarakat nanti yang akan dapat Kriterianya ya, kriterianya. Misalnya kalau di dalam data acuan itu kan ada desil-desil. Nah, ini kita sedang melihat sampai di level desil manakah yang nanti akan mendapatkan LPG 3 kg itu satu. Lalu yang kedua juga ada LPG ini diperuntukkan untuk nelayan sasaran dan petani sasaran. Ini kriteria kebutuhannya seperti apa sih sehingga kita benar-benar tiba ke petani dan nelayan sasaran ini. Lalu kemudian juga di dalam proses ini adalah pengawasan. Jadi beberapa kali Pak Menteri juga menyampaikan bahwa pengawasan ini harus kuat. Kami di Jen Migas sekarang ini sedang melakukan beberapa inovasi agar proses pengawasannya ini kita bisa lakukan dengan berbagai stakeholders yang terkait, kendalinya masih di Jen Migas untuk bisa kita optimalkan sistemnya sehingga proses LPG atau BBM ini sampai kepada konsumen yang tepat sasaran itu bisa terjaga. Saya ingin minta tanggapan Pak Khalid, pendekatan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan realisasi 218 triliun rupiah hingga Agustus. Apakah telah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok? Utamanya tadi menyasar untuk nelayan ya Pak, nanti kita akan bahas juga bagaimana responnya Pak Khalid. Ya, saya kira kalau subsidi itu menurut ekonomi konstitusi itu bukan barang haram, tetapi peruntukannya itu harus tepat sasaran. Ya, di anggaran kita itu bukan hanya subsidi tapi kompensasi yang jumlahnya itu sampai 400 bahkan pernah 500-an triliun. Dan itu ternyata setelah diselidiki itu kan penikmatnya bukan desil 1 sampai 4 yang sebenarnya dia yang berhak itu. Tapi karena mekanisme subsidinya itu terbuka, bukan tertutup, artinya siapapun bisa mengakses produk energi barangnya, bukan orangnya. Akhirnya ya itu banyak dinikmati bukan oleh mereka yang berhak, tetapi justru dinikmati oleh orang yang punya mobil, orang bahkan pengusaha tambang, pengusaha sawit, pengoplos, penyelundup. Itu saya kira yang menurut saya mutlak komitmen Presiden harus kita dukung untuk mereformasi total subsidi energi yang basisnya adalah DTSIN. Jadi semuanya itu kembali kepada ketersediaan data tunggal yang akurat, yang verified, yang presisi sehingga penerimanya itu jelas, tidak sampai tepat sasaran. Kalau misalnya subsidi energi termasuk kompensasi itu targeted, saya kira jumlahnya tidak akan sebesar itu. Mungkin bisa kepangkas sampai separuhnya atau lebih. Dan anggaran itu bisa dipakai untuk sektor ekonomi yang lebih produktif. Yang paling penting tepat sasaran ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan transisi energi karena tadi sempat disinggung oleh Pak Laude. Usai jeda ya, kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Laude dan juga Pak Khalid. Pak Laude, pemerintah tengah mempercepat transisi energi. Tadi Anda sempat sampaikan juga pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Bagaimana Kementerian SDM memastikan kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat kecil, Pak Laude? Baik, terima kasih. Jadi Kementerian SDM itu sudah 11 tahun menjalankan program pembangunan Jargas untuk rumah tangga. Dalam waktu 11 tahun itu kita baru membangun kurang dari 1 juta sambungan rumah. Tapi Menteri SDM Pak Bahlil saat ini dalam 2 tahun ke depan akan membangun 1 juta sambungan rumah. Jadi hanya 2 tahun. Artinya diakselerasi ya? Diakselerasi. Jadi artinya bagaimana masyarakat diperhatikan, dan ini juga penting karena kan LPG kita dari tahun ke tahun makin naik. Nah, 2 tahun 1 juta sambungan rumah ke depan ini itu kita fokuskan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa adalah kantong LPG, sehingga dengan masuknya 1 juta sambungan rumah ini nanti bertahap ada pengurangan untuk dari sisi konsumsi LPG-nya. Jadi ini masyarakat mendapatkan
fasilitas khusus. Kalau kita lihat di dalam perbandingan konsumsi energi, perhitungan pemanfaatan jar gas itu sendiri lebih ekonomis atau di bawah kalau dibandingkan dengan menggunakan LPG. Seperti itu. Pak Laude, apa kemudian langkah konkret untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri agar tidak terus bergantung pada impor, Pak? Karena kita tahu sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 itu mengizinkan masyarakat mengelola 45.000 sumur minyak. Nah, apakah ini menjadi salah satunya untuk juga agar tidak bergantung pada impor? Iya, baik. Memang itu salah satunya. Jadi kebijakan ini itu melihat konteks pengembangan energi kerakyatan ini tidak hanya dari sisi pertumbuhan industri yang kemudian mendatangkan pajak yang banyak lalu dikembalikan ke rakyat. Tapi permen ini itu adalah keberpihakan langsung di mana masyarakat yang berada di wilayah tersebut, yang memiliki sumber daya alam tersebut, juga ikut langsung bisa memanfaatkan dengan ikut mengelola. Jadi bukan hanya melihat dan menerima CSR atau apa, tapi ikut mengelola langsung di wilayah tersebut. Nah, jadi sebenarnya sumur masyarakat ini tanda kutip adalah sumur yang sudah dioperasikan oleh masyarakat itu selama puluhan tahun. Dan tanda kutip juga sumur ini tuh ilegal. Artinya apa? Yang mengoperasikan sumur masyarakat ini harus dalam setiap hari itu mereka ada kekhawatiran dikejar-kejar aparat, was-was terus. Nah, dengan adanya peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 ini, makanya kemarin ada salah satu gubernur tuh, Pak Gubernur Jambi mengatakan itu permen malaikat. Karena belum pernah ada satu aturan menteri yang mengakomodasi sumur masyarakat ini masuk selama puluhan tahun, baru kali ini di periode ini ada keberpihakan seperti itu. Bahkan kemarin saya langsung berkunjung juga di lapangan dan melihat memang sumur ini tuh dari sisi tata kelola lingkungan juga kelihatan langsung ini harus kita perbaiki. Dan dengan permen ini dua-duanya terjawab, masyarakatnya bisa nanti diperbaiki dalam mengelola lingkungan dan masyarakatnya ikut serta dalam proses bisnis ini. Nah, satu lagi nih yang penting. Ternyata di permen ini melibatkan semua komponen kekuatan ekonomi wilayah. Mulai dari BUMD, kemudian UMKM, lalu koperasi. Ini semua tumbuh dengan adanya pengaturan seperti ini. Dan kemarin masyarakat sangat antusias menerima kami untuk berkunjung ke lapangan dan senanglah dengan adanya permen ini. Ada tanggapan Pak Khalid, permen malaikat, energi kerakyatan yang akhirnya punya legalitas begitu ya, Pak Laude? Betul. Ya, saya kira permen SDM nomor 14 tahun 2025 itu patut diapresiasi. Jadi selama ini industri migas itu kan sering disebut sebagai industri kantong, melibatkan sedikit tenaga kerja berketerampilan tinggi, kemudian padat modal, sehingga kadang rakyat yang menjadi host atau daerah yang di situ ada operasi migas hanya sebagai penonton. Nah, dengan adanya permen ini saya kira mereka menjadi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, permen ini melegalisasi sektor yang selama ini menjadi underground ekonomi. Itu jadi ekonomi ilegal yang tadi negara buntung ya, nggak ada revenue yang diperoleh negara, tidak ada klaim dari peningkatan produksi, tapi dengan adanya legalisasi ini pemerintah bisa mengklaim peningkatan produksi karena sumur rakyat itu kemudian produksinya bisa ditambahkan menjadi tambahan lifting nasional. Yang kedua, tentu saja karena dia sudah masuk ke dalam sistem ekonomi, itu nanti ada pajak yang harus disetorkan oleh sumur rakyat itu. Yang terakhir saya kira karena sektor migas ini sektor yang juga punya resiko lingkungan, resiko bisnis. Kementerian SDM Pak Dirjen ini juga harus melakukan parenting ya, pembinaan pengawasan untuk memastikan bahwa proses pertambangan itu tetap mengikuti good engineering practices atau kaidah keteknikan yang baik. Saya kira itu nanti fungsi pemerintah di situ. Oke, pembinaan dan pengawasan menjadi penting. Satu lagi yang juga menjadi fokus dari Kementerian SDM adalah hilirisasi, menjadi prioritas pemerintah untuk kemandirian energi ya Pak Laude. Apa target dan capaian terbaru di sektor hilirisasi migas ini Pak Laude? Baik, kalau di migas hilirisasi itu sesungguhnya dimulai dari bagaimana kita mengoptimalkan kinerja dari kilang-kilang minyak bumi. Menambah kilang yes, tapi mengoptimalkan kilang yang sudah ada juga penting. Nah sekarang
di kilang Pertamina ini sedang ada suatu namanya penambahan kapasitas. Seperti kalau kita dengar RDMP yang dilakukan di kilang Balikpapan dan beberapa kilang yang lainnya yang sudah dilakukan. Ini adalah kilang-kilang tersebut ditambahkan kapasitasnya melebihi kapasitas sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya dua. Yang pertama, kilang tersebut akan bisa memberikan tambahan kapasitas sehingga meningkatkan produksi kilang kita, yang mana kan kita sekarang ini kekurangan 600.000 barel per hari. Jadi 1,6 kita hanya mampu 900.000 sampai 1 juta barel kapasitas per hari. Dengan kita tambahkan, kita optimalkan lagi di masing-masing kilang, maka akan ada tambahan-tambahan volume lagi untuk bisa menambah distribusi BBM di dalam negeri. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua, optimalisasi kilang ini juga diarahkan untuk perbaikan lingkungan. Karena optimalisasi kilang ini menambahkan unit-unit yang akan menurunkan kandungan sulfur pada produk kilang. Jadi kita mengikuti Euro 4 dan Euro 5 standar BBM. Ya. Jadi bukan hanya untuk menambahkan volume dari sisi hilirisasi, tapi juga untuk mengendalikan lingkungan dengan meningkatkan kualitas BBM-nya. Jadi dua hal ini penting. Dua hal yang penting, ini merupakan komitmen Kementerian SDM menandai arah baru sektor energi nasional yang lebih inklusif, lebih adil, dan juga lebih berpihak boleh kepada saya tambah rakyat. satu lagi? Singkat saja boleh, singkat. Pak Laude. Jadi hilirisasi juga bagaimana mengantarkan produk-produk yang diperlukan saat ini, seperti katakanlah metanol yang untuk bahan FAME biodiesel. Nah, ini juga dari gas dikonversi untuk bisa menambah kapasitas produksi metanol kita setiap tahun. Ini juga penting juga, ini dari gas bumi. Ya, itu contoh 1 menit. Oke. Baik, terima kasih Pak Laude. Terima kasih Pak Khalid sudah bergabung bersama kami. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman dan Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M. Khalid Zairaji. Pemirsa, demikian perbincangan kami. Dan terima kasih sekali lagi Pak Khalid dan Pak Laude. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.